Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seasonality untuk September 2022 ya. Jadi seperti biasanya untuk akhir bulan ya, hari ini tanggal 31 Agustus 2022, saya akan bahas seasonality untuk saham-saham yang potensial naik ya di bulan September yang akan datang ini berdasarkan statistik di bulan September 5 tahun ke belakang ya, seperti itu ya. Jadi bukan berdasarkan analisa teknikal, bukan, tapi berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi selama 5 tahun belakang ya di bulan September. Jadi mudah-mudahan sebagai alat bantu kira-kira masih bisa naik atau tidaknya di bulan September ini saya akan bahas. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu mengenai Excel sheet-nya. Bentar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk bulan Agustus yang lalu ya, ini video yang saya buat sebelumnya untuk Agustus seasonality. Jadi saya bikinnya di akhir Juli ya. Jadi saya bahas beberapa saham mulai dari SMGR sampai dengan KLBF ya. Jadi kalau kita perhatikan yang saya bahas ada 10 saham. Dari 10 saham tersebut yang berhasil naik ya, itu ada 6 saham ya. Jadi seperti itu ya. Jadi probabilitasnya 60% ya terulang kembali ya. Itu di bulan Agustus. Di bulan Juli sebelumnya juga sudah saya bahas probabilitas terulangnya juga lumayan bagus ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti itu pasti akan terulang kembali. Apa yang saya bahas kali ini pasti juga bagus probabilitasnya untuk semua saham yang saya bahas belum tentu ya. Jadi ini berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi 5 tahun terbelakang ya di bulan September ya. Ini screenernya yang terakhir kemarin ya tanggal 30 Agustus ya saya screen ya. Harganya harga 30 Agustus 2022. Jadi berdasarkan statistik ini saya ambil yang 100% sampai 80% naik ya di bulan September selama 5 tahun ke belakang. Nah, kalau kita perhatikan ini yang 100% ada 4 saham ya, yaitu Boga, KKGI, MTDL, BSSR. Itu selalu naik 100% di bulan September selama 5 tahun ke belakang. Kemudian 80% itu ada 7 saham ya. Jadi ESIS, OKAS, TBIG, BBHI, AMRT, Bull, dan Toba. Saya akan bahas beberapa saham di sini ya. Dan average gain-nya ini sudah tertera di sini. Yang paling mencolok di sini ya, itu adalah OKAS ya, dan juga BBHI ya di bulan September ya. Ini sebelumnya. Nah, apakah akan terulang kembali? Saya akan bahas langsung di grafiknya ya. Sebentar saya ganti dulu chartnya. Jadi sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke, saya mulai dahulu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Boga ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk Boga di sini dia sudah mulai rebound ya, mantul ke atas ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dia kalau sudah berhasil naik ke atas 1295, ini saya sudah sebutkan juga di analisa saham harian potensial kenaikannya sampai 1350 ya. Pada dasarnya dia masih sideways di bawah ya. Range-nya 1295 sampai dengan 1350 ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi tetap sama ya. Kalau mau buy boleh aja, asalkan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya mulai dari 1295. Kalau dia gagal turun di bawahnya ini ya, low terdekatnya 1270, saran saya jual dulu. Jadi itu untuk Boga ya, kurang lebih seperti itu. Ada potensial naik nggak pas untuk September ini? Masih ada ya kalau berdasarkan sideways range-nya ini, selama dia sudah berhasil naik ke atas 1295, bertahan di atasnya masih cukup menarik ya. Pasang stop loss-nya maksimum di 1270, atau kalau yang tahannya agak lama ya bisa 1255, tapi kalau 1255 saya rasa sih terlalu jauh ya. Jadi terdekatnya bisa pakai acuan 1295 atau 1270 ya untuk stop loss-nya. Kurang lebih cukup untuk Boga. Oke, berikutnya untuk emiten KKGI ya. Jadi sebentar saya balik lagi ke slide-nya. Untuk KKGI ini kalau kita perhatikan, saya perbesar aja ya. Dia kenaikannya sebentar. Jadi untuk KKGI dia kenaikannya rata-rata 4,67 ya, 100% naik ya setiap bulan September selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita perhatikan mengenai grafiknya di sini untuk KKGI ya, ya dia mulai rebound ya. Jadi di sini mulai menarik kalau dia naik ke atas 625, target berikutnya adalah 700 karena sebelumnya sideways range-nya di sini ya saya sudah gambarkan support resistennya 625, supportnya resistennya 700. Jadi ini sudah mulai naik. Kalau mau buy boleh aja ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 625 boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik lagi di sini ada high-nya di 645 ya.
Mau tambah lagi atau average up silakan, target price terdekatnya di 700. Kalau naik lagi ke atas 700 maka target berikutnya dia akan menguji 800. Di sini swing high sebelumnya di 780 ya. Jadi kurang lebih hampir tercapai. Mudah-mudahan ini berhasil breakout lagi, dia naik ke 800, kurang lebih seperti itu ya untuk KKGI. Kalau mau pasang stop lossnya pakai acuan swing low terdekatnya di 580 dan support saya yang sebelumnya saya gambarkan di 545. Itu untuk acuan stop lossnya kalau mau buy. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk MTDL. Jadi untuk MTDL kalau saya perhatikan ini statistiknya dia 5 tahun terakhir dia 100% naik, rata-rata kenaikannya 3,64. Apakah akan terulang lagi? Kita perhatikan untuk grafiknya ya. Secara gambar trennya di sini uptrendnya masih cukup bagus. Tahu dari mana? Secara gampangnya MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Dan terakhir dia sudah berhasil breakout dari high-nya 670 ya. Ini kalau kita lihat breakout, koreksi, dia breakout lagi higher high. Nah, di sini kalau saya gambarkan support resistennya, saya pakai acuan swing low yang di sini sebelumnya ya. Atau pakai yang swing low terdekatnya aja yang di sini ya. Saya rubah sedikit ya, 650. Jadi selama bertahan di atas 650 untuk MTDL ini masih cukup bagus potensialnya. Target price berikutnya di 705 ya, kurang lebih di area ini ya. High yang di sini, kemudian berikutnya lagi di area 745. Jadi selama di atas 650 untuk MTDL ini masih ada potensial naik ke 705 dan 745 ya. Ini cukup rapi sih ya gambar garis-garisnya ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk MTDL ya. Berikutnya untuk BSSR. Nah, BSSR ini berdasarkan statistiknya 5 tahun terakhir, dia 100% kenaikannya ya. Dengan rata-rata kenaikannya 10,3%. Jadi kita lihat di sini memang dia masih sideways di sini ya. Jadi kalau kita buy itu ada dua pilihan. Kita tunggu aja area buy on weakness-nya di area sekitar 4100 ya. Jadi kalau mau tunggu di sana atau 3970. Jadi artinya kalau dia koreksi di bawahnya 4100 atau di bawahnya 3970, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy dulu. Itu untuk buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih karena uptrendnya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya, kita buy high sell higher aja ya. Karena kita lihat di sini dia masih testing resistance 4500. Sebelumnya memang sempat naik high sampai 4550 ya. Kemudian dia koreksi. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas. Jadi buy-nya tunggu sekalian breakout ke atas 4500 atau 4550 ya. Itu kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu untuk BSSR. Jadi 4 saham ini yang saya bahas itu secara statistik 5 tahun terakhir di bulan September ya. Itu dia kenaikannya 100%. Jadi apakah akan terulang kembali? Ya kita nggak tahu pasti 100% ya. Tapi berdasarkan teknikalnya sudah saya bahas ya. Untuk entry-nya dan juga exit-nya juga. Berikutnya untuk saham ASIS ya atau Ace Hardware ya. Jadi untuk saham-saham Ace Hardware ini kalau kita perhatikan di sini untuk Ace Hardware dia kenaikannya adalah 80% ya dengan average-nya 2,91%. Nah, kalau kita perhatikan untuk grafiknya, bentar ya saya ganti lagi. Nah, untuk grafiknya di sini untuk Ace Hardware memang dia kecenderungan masih lesu di bawah ya. Sideways-nya dia itu di jalur downtrend-nya. Jadi sebenarnya kalau buy sekarang itu resikonya masih cukup besar juga sih walaupun dia sideways di bawah ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau buy sekarang malah mengikuti seasonality ya, stop loss-nya di 685 aja ya. Memang low-nya di sini di 650 ya, tapi terlalu jauh ya. Pakai terdekatnya di 685 kalau mau buy atau pakai acuan low yang di sini ya 705 ya. Kalau mau pasang stop loss-nya bertahap. Jadi mau beli sekarang untuk Ace Hardware ini boleh ya. Naiknya buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Memang untuk amannya ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 810 barusan kita buy. Nah, ternyata memang apa yang saya sebutkan benar kan? Selama dia masih di bawahnya 810, dia masih cenderung resiko ya. Dia pun naik, dia turun lagi ya. Ini masih berjuang keras untuk naik ke atas ya. Nah, di sini kalau yang mau spekulasi buy, berdasarkan seasonality 80% di bulan September 5 tahun terakhir dia naik, ya boleh aja tapi jangan terlalu agresif buy langsung ya. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Ace Hardware. Oke, berikutnya untuk TBIG. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya untuk TBIG dia bentar ya. Ini kok belum ganti layarnya.
Bentar. Udah. Jadi untuk TPIG kalau kita perhatikan di sini, dia kenaikannya probabilitasnya 80% ya. Dengan kenaikannya memang di sini tipis ya, 0,61 ya. Yang OKAS saya nggak bahas ya. Kenapa yang OKAS nggak saya bahas? Ini saya lihatkan sebentar ya grafiknya ya. Eh, untuk yang OKAS nggak saya bahas karena dia naiknya sudah tinggi ya. 1, 2, 3 ini sudah tinggi banget ya. Ini sudah mulai koreksi pullback ya. Jadi dia tidak liquid juga ya. Jadi resiko juga makanya kayak saya bahas. Jadi saya skip aja ke TPIG ya. Jadi kalau kita perhatikan TPIG ini setelah aksi korporasi tender offer ya seperti itu ya. 3.200 kalau nggak salah tender offernya ya. Dia terkoreksi turun. Nah, tapi di sini untuk TBG area support berikutnya ini 2820 ini area buy on weakness yang cukup menarik ya. Artinya kalau dia turun di bawah 2820 berhasil rebound atau mantul ke atas disanalah sekarang kita untuk buy. Atau bisa tunggu di 2890 ya. Memang sekarang lagi testing area 2890. Mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya ini lumayan dekat ya. Pakai swing low-nya di 2860 ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya 2860 dan 2820 ya. Pasang dua level ya. Buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena ini arahnya jangka pendeknya masih cenderung downtrend ya, mengarah ke bawah ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya kemarin ke atas 2940 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price terdekatnya di 2990. Memang dia sideways-nya lumayan menarik di sini ya, 2890 sampai 2990 ya, 100 rupiah ya. Ini sering dikasih ya kalau kita perhatikan ya. Yang sering ikutin saya kalau trading sideways di TBG lumayan sih ya. Memang fluktuasinya tinggi ya. Begitu naik dia bisa langsung turun ya seperti ini ya. Naik langsung turun ekor panjang ya seperti itu ya. Jadi range-nya memang cukup menarik juga walaupun ini jangka pendeknya masih cenderung downtrend ya. Nah, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up itu untuk TBG. Oke, berikutnya maaf tadi grafiknya belum saya ganti ya. Jadi ini untuk tadi untuk TBG yang tadi di sini ya. Yang saya sebutkan tadi fluktuasi tinggi 2890 sampai 2990 ini ya grafiknya ya. Kalau kita lihat ini seringkali candlenya panjang tapi merah ya. Ini ekor panjang, ini merah juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang sideways-nya cukup menarik sih. 290 ke atas buy, targetnya 2990. Ini sering banget ya seperti itu ya. Nah, ini untuk TBG ya, cukup ya. Berikutnya untuk BBHI. Jadi untuk BBHI di sini kalau kita perhatikan kenaikannya ya, itu potensial kenaikannya selama statistiknya ya itu 80%. Kemudian kenaikannya lumayan tinggi ya, 15,58% ya. Seperti itu rata-rata 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang sebenarnya untuk BBHI ini masih resiko ya. Terakhir dia lower low ya. Lower low-nya dia di 3210 ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang masih resiko. Saran saya sebelumnya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 3700. Tapi kalau yang mau spekulasi berdasarkan seasonality-nya 80% di bulan September selama 5 tahun terakhir dia naik dengan kenaikannya 2 digit, mau spekulasi buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 3210 ya. Jadi kalau turun banyak 3210 saran saya jual dulu semuanya. Baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Boleh pakai acuan setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi. Breakout ke atas 3700 maka target price berikutnya adalah 4020 ya. Swing high di sini dan berikutnya lagi kita pakai acuan swing high di sini 4300. Jadi untuk BBHI ini memang masih ada potensial untuk naik ke 4020 ya. Selama dia masih bertahan di atasnya ini ya low-nya di 3300 ya. Jadi selama bertahan di atas 3300 dia masih ada potensial untuk naik paling nggak ke 4020. Pasang stop loss-nya di 3210. Itu untuk BBHI. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya maaf saya lupa lagi ganti chartnya ya. Ini chartnya ya untuk BBHI ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dia target berikutnya 4020. Ini stop loss-nya pasang aja di 3210 kalau mau spekulasi buy sekarang berdasarkan acuan statistik ya, tapi bukan analisa teknikal ya. Seasonality bukan analisa teknikal, itu berdasarkan statistik. Memang secara analisa teknikal ini masih cenderung sideways, tapi sideways-nya ini resiko ya, karena terakhir lower low ya. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hati juga, banyak bertahap aja. Untuk BBHI kurang lebih cukup. Berikutnya untuk statistik berikutnya AMRT ya. Jadi 80% naik di bulan September, tapi kenaikannya hanya sekitar 3,73% ya rata-rata ya. Nah, coba kita lihat untuk AMRT. Ntar saya ganti grafiknya supaya nggak lupa. Nah, AMRT sini
dia support terdekatnya di 2000 ya. Jadi cenderung konsolidasi atau sideways. Ini MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas ya. Jadi masih potensial, harganya juga masih di atasnya. Baiknya bertahap aja pakai acuan terakhir swing low-nya di 1975 ya. Jadi kalau turun di bawah 1975 jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya ini ya, hanya 1950 kita jual dulu semuanya atau pakai acuan low-nya di sini 1935 ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 1935 dan 1975. Kalau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2070, kita tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi ya. Ini masih potensial untuk naik ke atas target berikutnya di 2200 dan 2300 untuk AMRT ya. Jadi sejauh ini konsolidasi tapi lumayan menarik ya di jalur uptrend-nya. Itu untuk AMRT. Kemudian berikutnya berdasarkan statistik ya. Maaf, berdasarkan statistik berikutnya adalah bull ya. Bull 80%, rata-rata kenaikannya 4,29% ya. Kita lihat untuk grafiknya, bentar ya. Jadi memang bull ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Saya sudah gambarkan area support resistennya 144 dan 167. Saat ini sedang testing area resistance 167 ya. Jadi seringkali dia naik, kemudian koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, pas ditutup di 167. Strateginya seperti ini ya. Kalau yang nggak mau buy langsung, tunggu aja buy on weakness di 144. Artinya kalau dia koreksi di bawah 144 ya, seperti ini ya, koreksi, kemudian dia berhasil rebound, mantul ya. Di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi kalau buy-nya di 144, kalau dia rebound, buy, pasang stop loss-nya di 139 ya. Kemudian kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, dia dalam minggu ini dan minggu depan dia berhasil breakout ke atasnya 170 ya, atau high-nya di sini ya 170 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 170 boleh buy, breakout ke atas 180 boleh tambah lagi atau average up ya untuk bull ya. Target price berikutnya di 200. Memang di sini cenderungan sideways-nya dia lumayan lama ya. Mau tunggu buy on weakness juga boleh ya, 144 ya, ini sudah saya gambarkan di sini ya. Pasang stop loss-nya di 139 atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 170 kita buy, naik ke atas 180 kita tambah lagi atau average up ya. Maaf saya lupa lagi untuk grafiknya ya. Lupa ganti ya tadi ya, maaf ya, sering kali lupa. Jadi di sini kalau kita lihat 170 ke atas boleh buy ya seperti itu ya. Target resistance berikutnya 180 dan berikutnya lagi 200 atau tunggu buy and weakness di 144 ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Toba ya. 80% naik di bulan September, rata-rata kenaikannya 4,24%. Nah, kita lihat grafiknya untuk Toba ya. Sebentar saya ganti dulu. Untuk Toba di sini memang kecenderungan dia masih sideways di bawah ya, walaupun dia masih berjuang untuk naik ya. MA20-nya masih berjuang untuk naik, cenderung melandai. Di sini kalau yang mau buy on weakness ya boleh aja pasang stop loss-nya di 805 ya. Jadi kalau turun di bawah 805, saran saya jual dulu. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 805, dia bisa testing area berikutnya bisa sampai di area 700 ya. Ini swing low sebelumnya di sini ya. 695 ya. Jadi hati-hati aja. Kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan dia masih bertahan di atas 805. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 880, swing high di sini ya, tanggal 24 Agustus, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Maka target price berikutnya saya gunakan acuan kurang lebih ini hanya sebelumnya di 935. Naik ke atas 935 ini bagus ya. Kalau naik ke atas 935 boleh tambah lagi, boleh. Target berikutnya adalah sekitar 1055 ya. Ini berdasarkan area support resistance sebelumnya. Kalau naik lagi di atas 1055 ya, target berikutnya di 1150. Jadi untuk Toba ini masih cenderung sideways. Sideways-nya masih cukup menarik ya, dalam arti karena dia ini sideways-nya sudah di atasnya dari sideways sebelumnya di sini ya. Ini kan di bawahnya. Ini di range atasnya. Jadi selama di atas 805 itu masih cukup menarik. Kurang lebih cukup ya. Ini seasonality untuk saham-saham yang kenaikannya 100% sampai dengan 80% di bulan September dalam 5 tahun terakhir. Nah, nanti saya kasih linknya untuk Excel filenya ini ya. Jadi passwordnya adalah YT Sunar Saham ya. Memang filenya saya password supaya saya nggak ingin orang-orang yang nggak berhak untuk mendapatkan filenya ya. Jadi hanya yang nonton aja yang sudah tahu mengenai passwordnya ya, untuk membuka file ini ya. YT Sunar Saham. Anda bisa lihat statistiknya untuk saham-saham yang lainnya ya. Mungkin ada beberapa yang Anda punya. Ini juga Anda juga bisa bandingkan dengan Juni, Juli, Agustus ya sebelumnya ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jangan lupa juga cek playlistnya di video deskripsi bawah ini ya untuk analisa saham yang lainnya. Sebentar saya ganti dulu slide-nya. Nah, kurang lebih sih
cukup ya pembahasannya ya. Jadi saya ingatkan lagi, itu berdasarkan statistik ya, yang sudah terjadi ya. Pasti naik 80% sampai dengan 100% ya. Kenaikannya juga saya sebutkan tadi, jadi analisa saham-sahamnya sudah saya sebutkan, kapan kira-kira buy-nya, kapan kira-kira pasang stop loss-nya atau di mana pasang stop loss-nya ya. Trading stop-nya seperti itu sudah saya bahas. Semoga aja tetap sukses ya. Memang nggak bisa 100% pasti, nggak bisa ya. Itu berdasarkan statistik ya. Dan saya sudah bahas juga, ya mudah-mudahan aja karena sebelumnya saya bahas di bulan Juli, kemudian Agustus ya winningnya sih kalau kita bandingkan lumayan ya seperti itu ya. Memang ada yang loss juga yang gagal ya. Tapi kalau kita atur money manajemennya ya mudah-mudahan aja terulang kembali ya seperti itu ya di bulan September ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya, yang sudah barusan kenal ya. Jangan lupa juga bantu like. Kalau ada komen atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih banyak.